Beberapa hari ke belakang, ada sejumlah klip video dari podcaster ataupun pandit yang membicarakan tentang Pedro Neto. Pedro Neto dinilai sebagai pemain yang dilebih-lebihkan atau biasa kita dengar sebagai pemain yang overrated. Lantas, benarkah demikian? Sang winger asal Portugal ini merupakan salah satu pemain Chelsea yang overrated di musim lalu. Di episode terbaru Zona Chelsea Indonesia, kami akan mengulas tentang kehebatan atau kelebihan Pedro Neto di musim kemarin. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan Pedro Neto sebagai berikut. Pedro Neto merupakan pemain serba bisa yang bisa ditempatkan dimanapun oleh Enzo Maresca. Sayap kanan, sayap kiri, attacking midfield, dan bahkan false nine pernah dimainkan oleh Neto di musim kemarin. Memiliki posisi natural sebagai winger kanan, namun tak jarang ia diturunkan menjadi starter sebagai winger kiri. Hal ini terpaksa dilakukan oleh Enzo Maresca karena winger kiri yang ia punya, yaitu Jadon Sancho dan Mykhailo Mudryk, sangat inkonsisten ketika bermain. Pedro Neto juga seringkali diturunkan sebagai false nine ketika Nicolas Jackson dan Mark Guiu absen terkena cedera. Karena minimnya skuad kedalaman yang dimiliki Chelsea di musim kemarin, mau tidak mau, Pedro Neto, Tyreek George, dan Christopher Nkunku dicoba-coba untuk mengisi posisi striker. Semua role atau peran yang diberikan oleh sang pelatih berhasil dimainkan oleh Pedro Neto dengan cukup baik hingga pada akhirnya Chelsea mampu finish di posisi 4 besar klasmen dan berhasil meraih 2 gelar juara, yaitu UEFA Conference League dan Piala Dunia antar klub yang disebut-sebut sebagai Piala Ciki oleh beberapa orang. Menjadi pemain yang serba bisa menempati urutan yang pertama dari kehebatan Pedro Neto di musim kemarin. Kita lanjut ke urutan kedua, yaitu pemain yang berhasil bebas dari cedera. Mungkin ini terdengar simpel, salah satu kehebatan dari seorang Pedro Neto di musim kemarin, yaitu hanyalah bebas dari cedera. Namun untuk seorang pemain yang terkenal injury prone, berhasil fit di sepanjang musim adalah suatu keajaiban. Jika melihat catatan cedera Pedro Neto bersama Wolves sebelum ia bergabung dengan Chelsea, Pedro Neto memiliki riwayat cedera yang cukup mengkhawatirkan. Pada musim 2020-2021, ia terkena cedera lutut dan harus absen selama 298 hari dan melewatkan pertandingan sebanyak 52 kali. Lalu pada musim 2022-2023, cedera yang sama kembali kambuh dan harus absen sebanyak 27 kali pertandingan bersama Wolves. Riwayat cedera selanjutnya adalah, yaitu di musim 2023-2024, Neto terkena cedera hamstring dan harus absen sebanyak 11 kali. Dengan riwayat cedera yang seperti itu, hal ini membuat fans Chelsea bertanya-tanya pada saat transfer diumumkan, mengapa Neto ditebus seharga 52 juta pound sterling dan dikontrak selama 7 tahun. Namun perlahan tapi pasti, Pedro Neto berhasil membuktikan diri dan apresiasi yang besar harus diberikan kepada Enzo Maresca karena ia tahu betul cara menggunakan atau mentreatment pemain yang terkenal dengan rawan cedera sehingga cederanya tidak kambuhan. Reece James dan Romeo Lavia adalah contoh lain mengapa kedua pemain itu bisa menjadi figur andalan Maresca walaupun mereka tidak bermain secara full semusim, namun impact-nya sangat luar biasa ketika di atas lapangan. Menjadi pemain yang serba bisa, lalu terhindar dari cedera kambuhan adalah dua kelebihan Pedro Neto di musim kemarin. Kita lanjut ke nomor 3, sekaligus yang terakhir, yaitu Pedro Neto merupakan top 5 pemain terbaik Chelsea di musim kemarin. Di musim kemarin, jika kita membahas 5 pemain terbaik Chelsea, nama Pedro Neto pasti masuk ke dalam list tersebut. Tanpa mengesampingkan pemain-pemain Chelsea lainnya, namun pemain seperti Cole Palmer,
Moises Caicedo, Marc Cucurella, Enzo Fernandez, dan Pedro Neto, mereka adalah pemain-pemain andalan yang dapat memberikan perbedaan untuk Chelsea di musim kemarin. Spesifik membahas Pedro Neto, gol demi gol dan assist demi assist berhasil ia persembahkan untuk membantu The Blues meraih kemenangan, menyamakan kedudukan, dan bahkan menghindari kekalahan. Beberapa gol yang berkesan dari Pedro Neto adalah saat gol penyama kedudukan ketika melawan Arsenal, lalu assist darinya untuk Levi Colwill ketika melawan Nottingham Forest yang berhasil memenangkan pertandingan dan menyegel tiket ke Liga Champions. Dan yang paling diingat adalah gol ketika melawan Fulham yang memastikan Chelsea comeback 2-1, dan berkat gol kemenangan ini, rentetan kemenangan berhasil diraih oleh skuad asuhan Enzo Maresca. Setelah 3 momen yang telah disebutkan, sebenarnya masih cukup banyak momen-momen indah yang berhasil Neto persembahkan untuk The Blues. Berikut adalah 3 kelebihan Pedro Neto di musim kemarin. Sebagai kesimpulan, menurut kami, Neto adalah pemain yang underrated. Pemain yang mempunyai kelebihan yaitu skill-skill gocekan dan umpan-umpan crossing yang mematikan. Aspek ini tentu menambah dimensi baru untuk penyerangan Chelsea. Liam Delap dan Joao Pedro semoga di musim depan akan sangat dimanjakan oleh crossing-crossing yang diberikan oleh Pedro Neto. Mencetak 9 gol dan 9 assist di semua kompetisi 2024-2025, lalu berhasil mempersembahkan 2 trofi dan membawa Chelsea kembali ke Liga Champions. Catatan ini bukanlah catatan yang buruk dari pemain yang baru bermain 1 musim bersama Chelsea. Tak hanya meraih trofi bersama Chelsea, Pedro Neto juga berhasil mempersembahkan trofi UEFA Nations League bersama timnas Portugal. Selain gol dan assist, work rate atau etos kerjanya ketika di atas lapangan adalah nilai tambahan yang dipunyai oleh Pedro Neto. Jika ada yang mengatakan Pedro Neto adalah pemain yang overrated, sebaiknya ucapan tersebut tak perlu terlalu didengar karena itu adalah haknya untuk berbicara, dan lebih baik kita acukan saja omongan tersebut. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah Pedro Neto pemain yang overrated atau underrated? Apakah kalian setuju dengan opini yang mengatakan Neto adalah pemain overrated? Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Sebagai kalimat penutup di episode ini, bukan hanya London yang berwarna biru, melainkan dunia saat ini juga berwarna biru karena Chelsea berhasil menjadi juara dunia dengan memenangkan kompetisi Piala Dunia antar klub. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.